Seorang pelatih meninggal dunia setelah dihantam oleh paus yang sedang dia latih. Dadanya sampai hancur dan dia pun langsung kehilangan nyawanya. Di tempat lain ada juga seorang pelatih paus orca yang tangannya sampai terlepas gara-gara diserang oleh hewan yang sedang dia latih. Bahkan nih, kulit kepalanya sampai terlepas sepenuhnya dan semua tuh gara-gara dia diserang oleh hewan yang biasanya itu adalah hewan yang sangat penurut, teman-teman. Bahkan hewan ini sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Ini adalah kasus mengerikan yang terjadi gara-gara hewan yang sudah begitu lama merasa stres di penangkaran. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang pelatih lumba-lumba kehilangan nyawanya setelah dicapik oleh hewan yang sedang dia latih. Itu adalah kata-kata dari sebuah video yang beberapa waktu lalu pernah saya tonton di media sosial. Di video tersebut ditampilkan bagaimana ada seorang pelatih hewan terluka dalam sebuah kolam berbentuk bulat yang sepertinya adalah kolam lumba-lumba. Dan seketika air di kolam tersebut berubah jadi warna merah akibat cairan tubuh yang bocor. Tapi teman-teman, seperti yang selalu saya bilang di video-video saya yang sebelumnya, kalau kebenaran harus dicari terlebih dahulu. Kita nggak boleh langsung percaya pada video atau berita walaupun sudah viral di media sosial. Dan ternyata setelah saya telusuri, video itu merupakan video palsu atau video hoax. Dari beberapa sumber diyakini kalau nggak pernah ada kejadian kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini terhadap seorang pelatih lumba-lumba. Selain itu, di video tersebut memang disebutkan kalau hewan penyerangnya adalah lumba-lumba. Tapi kalau kita lihat itu bukan lumba-lumba, teman-teman, tapi paus jenis paus orca. Beda dengan lumba-lumba, paus orca memang cenderung lebih agresif. Ada dua kasus nyata yang sangat mengerikan yang pernah terjadi pada pelatih paus orca. Kasus pertama terjadi di Spanyol pada tahun 2009. Tepatnya di sebuah kebun binatang bernama Loro Park. Ada seorang pelatih hewan namanya Alexis Martinez atau biasa dipanggil dengan Alexis. Dia sedang bersiap-siap untuk berlatih dengan paus orca kesayangannya. Hari itu kebetulan Alexis memimpin sesi latihan pagi untuk pertunjukan spesial di hari liburan Natal, alias liburan akhir tahun. Alexis kemudian berlatih dengan paus orca yang bernama Keto. Nah, tubuh Keto ini tuh warna hitam putih, panjangnya sampai 7 meter dan beratnya mencapai 3 ton. Sebelumnya katanya hubungan antara Alexis sama Keto ini sangat dekat. Bahkan bisa dibilang seperti bapak sama anak. Karena Alexis memang udah cukup lama menjadi pelatihnya Keto. Keto ini adalah seekor paus orca yang dikembangbiakkan di sebuah kebun binatang. Jadi katanya sifatnya tuh nggak seagresif paus orca yang ditangkap dari lautan lepas. Jadi seharusnya si Keto ini merupakan hewan yang lumayan jinak. Apalagi Alexis sudah merawat Keto dengan penuh kesabaran semenjak Keto masih kecil. Tapi akhir-akhir memang sempat ada kecemasan dari Alexis tentang sifatnya Keto. Apalagi setelah Keto tuh menunjukkan ketertarikan dengan seekor paus orca betina bernama Koana. Nah, katanya ini sering banget Keto berubah jadi agresif dan menolak untuk melakukan latihan ataupun pertunjukan. Bahkan katanya Keto pernah menggigiti kaki beberapa pelatih di sana. Walaupun nih gigitannya itu cuma gigitan bercanda dan gak sampai melukai para pelatih. Tapi tetap aja hal tersebut jadi catatan penting kalau Keto memang bisa aja tiba-tiba berubah jadi hewan yang agresif. Alexis sempat merasa khawatir dengan keselamatan para pelatih. Karena bagaimanapun hewan sangat besar, sangat kuat dan bisa aja nggak mengukur kekuatannya. Alexis sempat mau mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pelatih hewan orca. Tapi saat itu waktunya nggak tepat karena Alexis itu mau menikah. Otomatis dia perlu banyak uang untuk melangsungkan pernikahannya tadi. Dia butuh biaya lebih dan memutuskan untuk tetap bekerja. Ya seenggaknya sampai Alexis sama tunangannya resmi menikah. Barulah nanti Alexis mencoba mencari pekerjaan lain. Saat itu teman-teman tinggal 3 bulan lagi sampai Alexis dan tunangannya akan resmi menikah.
Yang Alexis nggak tahu ternyata bahaya datang lebih cepat dari Keto. Waktu latihan untuk pertunjukan Natal, awalnya Keto kelihatan santai. Bahkan Keto sangat semangat dan mengikuti setiap arahan dari Alexis. Seperti anak yang nurut sama bapaknya. Sampai akhirnya Alexis pun melatih Keto untuk melakukan gerakan skyhook. Jadi skyhook itu merupakan gerakan di mana nanti paus orca muncul dari air. Dan sang pelatih dengan cepat berdiri di atas moncongnya orca tadi. Keto pun mengikuti arahannya Alexis. Dia muncul dari air tapi sayang tubuhnya tuh agak-agak miring. Jadi ketika Alexis berdiri di atas moncongnya Keto, Alexis terjatuh ke kolam. Tapi Alexis gak menyerah. Dia gak ingin pertunjukannya nanti gagal. Apalagi di pertunjukan akhir tahun banyak banget orang yang datang untuk menghabiskan liburan di situ. Dan Alexis mau dia kelihatan baik. Akhirnya Alexis pun menyuruh Keto untuk kembali melakukan skyhook. Sayangnya Keto lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan Alexis pun terjatuh. Di sini Alexis mulai merasa kesal. Kesabarannya mulai menipis. Dia nggak ngasih Keto ikan yang biasa diberikan setiap kali Keto berhasil melakukan trik. Setelah itu Alexis menyuruh Keto untuk mendekat ke tepi kolam. Dan saat itulah hal yang tidak dia duga-duga terjadi. Keto melesat dengan cepat dari dalam air dan tubuh besarnya ini yang beratnya sampai 3 ton menghantam Alexis dengan kekuatan penuh. Benturan itu sampai mendorong Alexis ke dalam kolam yang dalamnya sampai 12 meter. Beberapa pelatih lain yang ada di area tersebut udah pasti semuanya panik. Salah satu dari pelatih itu bahkan sampai membunyikan alarm tanda darurat. Sementara beberapa pelatih lain menepuk-nepuk air, memukul-mukul ember, pokoknya menciptakan berbagai macam suara dengan harapan perhatian Keto pun teralihkan dari Alexis. Tapi saat itu Keto sama sekali nggak menghiraukan. Dia malah mainkan tubuhnya Alexis dengan sangat kasar. Tubuhnya diputar, didorong, ditarik. Pokoknya benar-benar kejadian itu sangat mengerikan teman-teman. Yang paling dikhawatirkan adalah Alexis bisa saja kehabisan napas selama berada di dalam air. Karena Keto ini mainkan tubuhnya Alexis yang begitu kasarnya selama beberapa menit. Sampai akhirnya Keto muncul ke permukaan sambil membawa tubuh Alexis di moncongnya. Dan saat itu tubuhnya Alexis sudah nggak bergerak sama sekali. Momen itu kemudian dimanfaatkan oleh para pelatih lain untuk menarik Alexis ke darat. Menurut keterangan para saksi saat itu kelihatan ada cairan tubuh warna merah keluar dari hidung sama mulutnya Alexis. Ini disebabkan karena pembuluh saluran napas di paru-paru mengalami kerusakan hebat ketika dia berusaha bernapas dalam air. Ketika tubuh panik mencari udara, seorang bisa menarik air masuk ke dalam paru-paru dengan sangat kuat. Dan mengakibatkan pembuluh saluran napas itu bisa pecah. Akibatnya, cairan tubuh pun bisa keluar dari hidung dan mulutnya korban. Selain itu, kalau orang yang tenggelam sempat terbentur sesuatu atau terkena pukulan, misalnya kepalanya itu kena batu atau hal lain yang keras, ini juga bisa menyebabkan kebocoran cairan tubuh dari hidung ataupun mulut. Jadi cairan yang keluar itu adalah tanda bahwa tubuhnya Alexis mengalami tekanan atau kerusakan serius ketika dia tenggelam. Dan memang teman-teman, itulah yang dialami oleh Alexis. Karena tadi gak cuma tenggelam di air, tubuhnya dipermainkan dengan sangat kasar oleh Keto. Tim medis pun diminta untuk memeriksa Alexis. Dan ketika mereka meriksa, Alexis sudah gak bernyawa. Pihak yang berwenang pun dipanggil untuk menyelidiki kejadian ini. Dengan cepat mereka melakukan otopsi. Nah, hasilnya menunjukkan betapa mengerikannya kekuatannya Keto. Sebab utama Alexis kehilangan nyawanya adalah asfiksia atau kehabisan napas gara-gara berada di dalam air. Tapi Alexis juga mengalami beberapa luka yang cukup parah. Dadanya remuk, paru-parunya sampai kolaps, hati atau livernya sampai robek. Dan ada beberapa bekas gigitan orca yang sangat parah di bagian tubuhnya. Kepergian Alexis membuat banyak banget pihak sedih teman-teman. Terutama tunangannya Alexis. 3 bulan lagi loh mereka akan menikah. Kok sampai ada kejadian seperti ini? Menurut keterangan sang tunangan beberapa hari sebelum kehilangan nyawanya, Alexis sempat bilang ke tunangannya ini, semua hal bisa terjadi. Bahkan sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan aja. Atau kata lain,
Hari sial gak ada di kalender. Buat tunangannya Alexa itu kata-kata itu semacam firasat bahwa ajalnya mungkin sudah dekat. Tapi seperti yang sudah saya katakan teman-teman sebelumnya, kasus meninggalnya manusia karena orka ini bukan hanya yang sekali terjadi. Selang beberapa bulan setelah kejadian yang menimpa Alexis, ada kasus kedua yang terjadi di negara lain. Tepatnya di Seward, Florida, Amerika Serikat. Waktu itu baru aja ada satu semacam event yang namanya Dine with Shamu, makan bersama Shamu. Dine with Shamu ini adalah satu pertunjukan di mana penonton akan menikmati pertunjukan paus orca sambil makan siang. Awalnya, pertunjukan berjalan lancar dengan para paus orca dibantu oleh seorang pelatih bernama Dawn. Dawn ini cukup terkenal di antara pelatih hewan di situ. Dia dianggap seorang senior dan juga pelatih yang paling handal. Selain itu, Dawn tuh sangat sayang sama paus-paus yang dia latih. Dia anggap semua paus orca itu seperti anaknya sendiri. Di pertunjukan hari itu, ada seekor paus orca yang bernama Tilikum. Tilikum ini beratnya lebih dari 5 ton, panjang tubuhnya hampir mencapai 7 meter. Dia adalah paus orca paling besar yang ada di taman tersebut. Tilikum menjadi seekor paus orca yang paling terkenal. Tapi bukan karena alasan yang baik teman-teman. Ternyata udah ada 2 kecelakaan yang melibatkan Tilikum sebelumnya. Pertama, Tilikum dan seekor paus orca lain itu pernah mencelakai seorang pelatih sampai pelatih tersebut kehilangan nyawanya. Dan kejadian kedua terjadi beberapa waktu setelahnya, di mana saat pemeriksaan kolam paus di pagi hari tiba-tiba aja Tilikum membawa jasad seorang pria di moncongnya. Tapi hari diketahui teman-teman kok pria tersebut adalah seorang penyusup. Pria ini diam-diam masuk ke kolam paus orca di malam hari ketika semuanya sudah tutup. Dan ketika dilakukan otopsi diketahui pria tersebut meninggal karena hipotermia akibat air kolam yang dingin, bukan gara-gara serangan paus orca. Tapi tetap aja ada beberapa luka yang berarti jasad tersebut sempat dipermainkan oleh Tilikum. Tilikum ditandai sebagai paus orca yang cukup berbahaya dan setelah beberapa waktu nggak boleh ikut pertunjukan. Gara-gara tadi sikap agresif Tilikum yang sama sekali nggak bisa diperkirakan. Sebenarnya normal ya teman-teman, karena berbeda dari kasus Keto yang sebelumnya. Tilikum adalah seekor paus orca yang ditangkap dari alam liar. Otomatis sikapnya jauh lebih agresif. Untungnya, sikap Tilikum perlahan-lahan membaik dan diperbolehkan untuk ikut pertunjukan. Tapi yang semua orang gak tahu ternyata sikap Tilikum itu gak bisa ditebak. Waktu itu pertunjukan sudah berakhir dan biasanya di akhir pertunjukan, pelatih akan berbaring di pinggir kolam dan mengelus kepala paus orca. Disayang-sayang supaya penonton gemes ngelihatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Dawn. Dia elus-elus kepala Tilikum sambil berbaring tepi kolam. Tapi tiba-tiba aja Tilikum bergerak dengan cepat dan dengan kuat yang luar biasa yang menarik Dawn ke dasar kolam. Menurut keterangan beberapa saksi mata, saat itu Tilikum menarik rambutnya Dawn dengan sangat kuat. Sementara menurut keterangan saksi lain ada yang mengatakan kalau yang ditarik itu bukan rambutnya Dawn tapi tangannya. Tapi yang jelas saat itu tubuh Dawn langsung tertarik ke dalam air gara-gara tarikan Tilikum yang sangat-sangat kuat. Dan setelah itu yang kelihatan hanya air kolam yang beberapa kali menyembur ke atas. Udah pasti ini membuat semua penonton ketakutan. Kejadian tersebut disaksikan banyak banget orang. Para pelatih yang lain mencoba untuk mengendalikan situasi ini. Mereka tepuk-tepuk pinggir kolam, mereka panggil-panggil Tilikum dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan ember berisi ikan. Tapi Tilikum gak mau melepaskan Dawn begitu aja. Perlu sekitar 45 menit untuk membujuk Tilikum. Ketika Tilikum akhirnya memasuki kolam kecil dan dikurung, tubuh Dawn baru bisa dievakuasi dari dalam kolam. Dan keadaan Dawn benar-benar mengenaskan. Sampai tim medis yang melihat langsung menangis di tempat. Menurut hasil pemeriksaan, luka-luka yang dialami Dawn itu antara lain tulang belakangnya patah, rahangnya sampai hancur, rusuknya banyak yang patah, sumsum tulang belakangnya sampai putus, dan salah satu lengannya hilang, dan kulit kepalanya Dawn sampai terkelupas seutuhnya. Dan saya benar-benar gak bisa bayangkan betapa ketakutannya orang-orang yang datang untuk melihat pertunjukan, tapi malah menjadi saksi mata tragedi. Mereka semua menyaksikan kejadian mengerikan tepat di depan mata mereka. Dawn pun dinyatakan kehilangan nyawanya di tempat. Penyebab utamanya adalah tenggelam dan juga trauma benda tumpul karena hantaman yang begitu kuatnya dari Tilikum. Dan bagi banyak orang, ini bukan sekedar kecelakaan.
Ini adalah bukti bahwa hewan liar seperti paus orca adalah ancaman yang gak bisa ditebak bahkan oleh pelatih yang sudah ahli sekalipun. Dari sisi medis, dua kasus tadi memang bukan kasus yang bisa dianggap enteng. Karena luka yang dialami oleh para korban itu cukup parah, teman-teman. Kekuatan seekor paus orca bisa menghasilkan dorongan atau hantaman setara dengan mobil berkecepatan tinggi. Satu hentakan aja bisa memindahkan tubuh manusia dari permukaan ke dasar kolam dalam hitungan detik. Benturan seperti ini sering menimbulkan trauma tumpul di tubuh seorang, dan traumanya sangat serius. Tulang dada bisa patah, tulang belakang juga bisa remuk, organ dalam robek, dan pembuluh besar bisa pecah. Kalau dada hancur, otomatis sistem pernapasan dan pembuluh akan rusak. Udara nggak bisa masuk lagi ke dalam paru-paru. Tanpa udara, seorang bisa kehilangan nyawanya dalam hitungan menit. Tapi di air, resiko itu akan datang dengan jauh lebih cepat, teman-teman. Karena suhu yang dingin bisa mempercepat hilangnya kesadaran. Ada juga resiko lain yang sangat jarang dibicarakan, yaitu perilaku paus orca yang nggak bisa ditebak. Paus orca digunakan dalam pertunjukan itu biasanya akan mengalami stres yang kronis gara-gara kombinasi faktor lingkungan, sosial, dan biologis yang sangat berbeda dari habitatnya. Stres ini bisa menumpuk selama bertahun-tahun dan menjadi pemicu perilaku agresif terhadap pelatih atau bahkan ke sesama orca. Yang pertama, di alam liar, paus orca itu bisa berenang sampai 100 km per harinya. Di akuarium atau kolam pertunjukan, otomatis ruang geraknya tuh sangat-sangat terbatas, sehingga aktivitas fisiknya berkurang dengan sangat drastis. Kolam pertunjukan juga sering banget mengalami kebisingan, entah dari pompa, musik, sorakan penonton, dan orca ini sangat sensitif terhadap suara. Paparan terus-menerus suara berisik bisa membuat stres psikologis yang sangat serius. Kulit orca juga sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. Dan di alam mereka bisa menyelam ke dalam untuk menghindari sinar matahari. Tapi kalau di kolam penangkaran apalagi pertunjukan udah pasti nggak akan bisa. Belum lagi yang namanya pemisahan dari keluarga, dicampur dengan paus orca yang asing. Dan bahkan ketika nggak tampil, beberapa orca itu dipisahkan di kolam yang lebih kecil, sendirian, dan meningkatkan stres yang dia alami. Dan lama-lama stres itu berubah jadi agresi yang sangat mengerikan. Belum lagi stres dialami oleh paus orca selama dilatih untuk melakukan atraksi. Banyak paus orca yang gak bisa beristirahat bahkan setelah show-nya berakhir. Stres lingkungan, konflik sosial, dan frustrasi membuat orca jadi sangat mudah terpicu emosinya. Ketika pelatih masuk ke dalam air, mau melakukan trik fisik, orca bisa banget mengekspresikan stresnya mereka atau dominasi melalui gigitan, tarikan, atau tindakan menahan pelatih di dalam air. Teman-teman, kedua insiden ini nggak hanya meninggalkan luka bagi keluarga korban, tapi juga sangat mengguncang banyak orang. Di Spanyol, setelah Alexis meninggal, pihak berwenang itu mengeluarkan peraturan supaya nggak ada lagi pelatih yang boleh berada dalam air bersama orca yang sudah dewasa. Dan Laura Park pun mengikuti aturan itu sampai sekarang. Di Amerika Serikat, kasus Dawn juga membuat beberapa perubahan dalam aturan. Tempat kerjanya atau SeaWorld jatuhi sanksi dan diwajibkan memasang penghalang fisik atau penjaga jarak aman antara pelatih dan juga orca yang sudah dewasa. Selain itu juga ada undang-undang yang menetapkan gak boleh ada lagi perkembangbiakan paus orca yang terlalu banyak dalam sebuah penangkaran. Selain itu, pertunjukan air paus orca juga harus diubah menjadi lebih edukatif tanpa adanya trik-trik yang berbahaya. Dan saya berdoa teman-teman, semoga nggak ada lagi kejadian seperti ini. Teman-teman, hubungan antara manusia dengan hewan yang bisa saja dekat. Tapi ingat, kedekatan tidak menjamin keselamatan 100%. Sejinak-jinaknya hewan liar tetap aja ada sisi naluriah yang nggak bisa diubah. Kita boleh mengagumi keindahan makhluk besar seperti paus orca, tapi jangan pernah lupa bahwa mereka tuh diciptakan bukan untuk melakukan pertunjukan. Tragedi demi tragedi itu mengingatkan kita bahwa enggak semua tontonan layak dipertahankan kalau ada nyawa yang harus dikorbankan. Edukasi itu bisa saja kok tetap diberikan tanpa harus mempertaruhkan keselamatan manusia apapun alasannya. Dan mungkin yang disebut dengan rasa sayang tulus terhadap hewan itu bukan dengan menjadikannya tontonan, tapi membiarkannya hidup sebagaimana mestinya. Karena kadang-kadang teman-teman, demi menjaga kelestarian alam, kita harus berani untuk menahan rasa, untuk memiliki apalagi mengendalikan.